dengan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagai ilmu bagi kita untuk memahami betapa sesatnya Syiah, yang telah lebih kurang selama 14 abad, ya, selama lebih kurang 14 abad membangun akidah sesat dan kufur mereka yang menyatakan bahwa ada hubungan yang tidak baik atau terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Rasulullah, ahlul bait beliau dan para sahabat. Yang ternyata nanti setelah kita kaji bersama, insya Allah kita akan dapatkan jawaban, kita akan dapatkan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa hubungan Rasulullah dan ahlul bait beliau dengan para sahabat, wabil khusus ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, bahkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Karena kalau kita baca sejarahnya bagaimana Syiah yang kufur lagi murtad ini telah menuduh bahwa Abu Sufyan dan keturunannya, berarti anak keturunannya Abu Sufyan ini adalah orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syiah mengatakan bahwa Abu Sufyan dan anak keturunannya masuk Islam karena takut dibunuh oleh Rasulullah, karena takut akan dibunuh oleh para sahabat-sahabat beliau. Makanya Abu Sufyan pura-pura masuk Islam, sehingga kata Syiah, Abu Sufyan ini tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya meskipun hanya 1 detik saja, tidak pernah. Makanya para ulama ahlu sunnah mengatakan indikasi seseorang itu penganut Syiah atau termasuk atau terkena akidah atau ajaran-ajaran Syiah, kalau dalam bahasanya Dr. Ihsan Ilahi Dhohir namanya at-tasyayyu. Makanya Dr. Ihsan Ilahi Dhohir rahimahullah ta'ala, seorang ulama ahlu sunnah dari India, itu menjual seluruh aset warisan beliau. Jadi Syekh Dr. Ihsan Ilahi Dhohir ini, beliau memiliki harta warisan yang sangat banyak jumlahnya, dan itu semuanya dijual oleh beliau untuk memborong buku-buku Syiah dari induknya, dari Iran sana. Jadi seluruh warisan beliau jual, kemudian beliau borong itu buku-buku orang-orang Syiah, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Parsi maupun yang berbahasa Inggris, semuanya dibeli ya, dengan jumlah yang cukup banyak, dalam rangka apa? Agar umat itu tahu ternyata apa? Syiah itu memang penipu gitu ya. Syiah itu memang apa? Pendusta. Maka beliau menulis sebuah buku dengan judul apa? Asy-Syiah wat Tasyayyu, judulnya ya. Syiah dan Tasyayyu. Jadi kalau Syiah itu orang yang sudah terang-terangan, ini sudah 100% masuk apa? Syiah, maka disebut dengan apa? Syiah. Lah kalau Tasyayyu ini orangnya masih dohirnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah, tapi secara fikriyah, secara pemikiran, secara akdiyah, secara akidah, dia banyak kemirip-miripan dengan apa? Syiah ya. Tapi dohirnya masih ahlus sunnah. Di Indonesia tuh kayak saya misalnya, di Indonesia tuh kayak Quraisy Shihab misalnya, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Selama ini orang memahami Quraisy Shihab itu adalah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita baca tafsir dia yang berjudul Al-Misbah, maka akan kita lihat kesyiah-syiahannya. Bagaimana dia banyak menukil pendapat
ahli tafsirnya Syiah yang bernama Tabatabai. Ya. Dan masih banyak pendapat-pendapat ahli penafsir-penafsir Syiah di dalam bukunya Al-Misbahnya karyanya Quraisyab ini. Maka kita lihat bagaimana Quraisyab ini banyak membela orang-orang Syiah, banyak membela pengikut dan penganut Syiah. Makanya kata Dr. Ihsan Ilahi-Dhohir, orang yang tasyayyu itu lebih berbahaya daripada Syiah. Jadi kalau sudah Syiah sudah terang-terangan, tapi kalau yang tasyayyu ini berbahaya. Dohirnya Dohirnya Ahlus Sunnah, bersama Ahlus Sunnah, hidupnya bersama Ahlus Sunnah, tapi pikirannya, afkarnya banyak membela akidah Syiah. Inilah yang disebut dengan tasyayyu namanya. Tasyayyu itu berarti kalau sekarang ke barat-baratan mungkin gitu ya. Orang Indonesia yang ke barat-baratan gitu kan ya. Jadi ada orang Ahlus Sunnah yang ke Syiah-Syiahan. Itu namanya namanya tasyayyu dalam bahasa Arab ya. Kalau ke barat-baratan itu kan westernisasi mungkin gitulah ya. Jadi orang Indonesia KTP-nya Indonesia tapi ke barat-baratan ya. Pakai anting-anting dan sebagainya mungkin gitulah kalau laki-laki misalnya. Taib ikhwan miskumullah, ternyata setelah kita cek faktanya ternyata Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan para sahabat-sahabat beliau, termasuk sahabat-sahabat yang dituduh oleh Syiah adalah musuh bebuyutannya Ahlul Bait Nabi. Misalnya tadi kayak siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan punya seorang putri ya yang bernama siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah ini siapa? Saudari kandungnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa Ummu Habibah? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalaulah tuduhan Syiah bahwa Abu Sufyan itu tidak pernah beriman walaupun 1 detik, berarti kan dia munafik sejak dia masuk Islam sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia, sahabat Abu Sufyan, sampai beliau wafat dituduh oleh Syiah munafik, tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya walaupun 1 detik saja, walaupun 1 detik. Dan anak keturunannya juga demikian, berarti Ummu Habibah juga sama, tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, tidakkah Allah mengingatkan nabinya ketika akan menikahi seorang wanita munafik kan gitu? Kalaulah Ummu Habibah itu munafik, gak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana bapaknya, walaupun 1 saat, pasti itu Allah pasti akan mengingatkan siapa? Nabinya. Jangan kau nikahi siapa? Ummu Habibah kan gitu. Tapi faktanya beliau adalah salah satu dari ummahatul mukminin, salah satu wanita yang telah diridhoi oleh Allah untuk mendampingi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan yang merupakan kakak kandungnya dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, oleh sebab itu ikhwan miskumullah, ini penting untuk kita pahami bersama. Makanya kata Imam Malik bin Anas ketika beliau menceritakan tentang orang-orang yang mencaci maki para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang-orang Rafidhah ini, beliau mengatakan aradu qadhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walam yumkinhum bidalik faqadahu ashaba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Imam Malik bin Anas, aradu haula'i aqwamun aradu qadhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu orang-orang Rafidhah itu, kata Imam Malik bin Anas, aslinya itu ingin mencaci maki, ingin mencela, ingin merendahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yumkinhum, tapi itu nggak mungkin. Artinya kalau orang Syiah hari ini langsung mencaci maki Rasulullah, kira-kira umat akan paham nggak kalau mereka sesat? Akan langsung. Sama dulu seperti orang-orang Perancis. Jadi orang-orang Perancis
dan orang-orang barat ketika ingin menjuluki ingin memberikan label kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Jadi kan salah satu yang menjajah negeri Hijaz itu ya. Negeri Hijaz dulu namanya belum ada Saudi ya. Jadi Saudi itu kan baru muncul setelah ini kan menjelang beberapa saat keruntuhan daripada kekhilafahan Turki Utsmani. Itu baru muncul namanya Al-Mamlakah As-Saudiyah ya. Sebelumnya kan namanya adalah wilayah Hijaz ya. Jadi Mekah, Madinah, Thaif itu masuk dalam kawasan yang bernama Hijaz. Hijaz ini pernah dijajah oleh Eropa ya, salah satunya adalah Prancis ya. Jadi mereka ingin memberikan label kepada pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ya. Kira-kira label yang terbaik apa kira-kira untuk menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini? Ada yang usul, kan namanya kan Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya kalau mau melabelkannya kepada beliau seharusnya kan namanya Muhammadiyah gitu loh. Ya. Tapi kenapa kok yang dipakai nama Wahabi itu kenapa kok diambil kepada bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu loh. Padahal Abdul Wahab bapaknya Syekh Muhammad itu telah meninggal dunia, nggak ada kaitannya dengan perjalanan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Seharusnya kan kalau mau menisbatkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya seharusnya kan dinisbatkan kepada siapa? Kepada nama beliau itu Syekh Muhammad kan, namanya kan Syekh Muhammad itu Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kenapa kok orang-orang Eropa terutama Prancis tidak memberikan label kepada nama Muhammadiyah? Karena panjang ceritanya. Kalau Muhammadiyah orang nggak akan terima. Masa nama, apalagi kalau sekarang di Indonesia ya. Apalagi kalau sekarang sampai ke Indonesia kemudian dibilang Muhammadiyah itu sesat, kira-kira apa yang terjadi? Makanya mereka kemudian tidak menggunakan namanya Syekh Muhammad itu. Karena kenapa? Kalau nama Muhammad yang dijadikan sebagai sebuah label, ya label keburukan, demi Allah kaum muslimin tidak akan pernah rela. Umat Islam tidak akan, artinya umat Islam bisa langsung tahu ini berarti ini semuanya adalah merupakan perbuatan orang-orang kafir. Maka diambillah nama bapaknya bernama Abdul Wahab. Kemudian dibuatlah istilah Wahabi itu. Padahal nggak nyambung kan? Wahabi itu kan nama bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, tapi itulah yang sekarang terjadi di dunia Islam ya, di seluruh dunia ya. Jadi dakwahnya Syekh Muhammad ini sekarang dikenal dengan nama dengan Wahabi. Wahabi itu bukan nama beliau, nama bapaknya yaitu Abdul Wahab. Lah maka ikhwan fillah sekumullah, ini yang harus kita pahami bersama. Makanya kata Imam Malik bin Anas, haula'i qaumun aradu qadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebenarnya ingin mencaci maki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yumkinhum bidzalik. Tapi itu nggak akan mungkin akan mereka lakukan. Jadi kalau mereka langsung mencaci maki Rasulullah, pastinya umat akan segera tahu ini sesat, ini kekufuran kan itu. Faqadahu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya yang mereka caci, yang mereka cela itu adalah siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya orang-orang Syiah itu ketika mereka mencaci maki sahabat itu sebenarnya kata Imam Malik bin Anas mereka sedang mencaci maki siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dengan umat Islam kemudian mencaci maki para sahabat, ya, mereka yang sudah ikut Syiah ini, sudah otomatis ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Paling tidak mereka akan meninggalkan riwayat-riwayat hadis yang datang dari para sahabat yang dicaci maki oleh mereka, ya. Bahkan sampai kemarin ketika munculnya corona virus ini, mereka mengatakan virus corona itu ya berasal dari
agamanya Abu Bakar dan Umar. Wabil khusus, kata dedengkot Syiah di Iran itu, yang wabil khusus dia bilang apa? Virus corona itu keluar dari tubuhnya Umar dan Aisyah. Maka kita ini pengikut agamanya Imam Ali, ya, imam yang suci, tidak akan terkena virus corona. Malah matinya banyak. Ya. Bahkan komandan-komandan tertinggi mereka, termasuk menteri-menteri mereka, banyak yang mati. Lah ini menunjukkan apa? Bagaimana kebencian mereka terhadap para sahabat. Jadi sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang munculnya virus corona itu katanya dari mana? Keluar dari tubuhnya siapa? Keluar dari tubuhnya Ibunda Aisyah dan sahabat Umar. Ya. Keluarnya dulu, baru muncul sekarang katanya. Coba. Nah, ini menunjukkan apa? Kebencian mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ikhwan bismillah. Yang pertama kita lihat dulu hubungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 orang sahabat yang paling mulia itu, ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. 4 orang sahabat ini, ya, 4 orang sahabat yang mulia ini bertemu dengan kakek Rasulullah yang paling tinggi, namanya adalah Ka'ab. Nah, ya. Jadi kalau dihubungkan 5 manusia yang mulia ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama, kemudian ditambah dengan 4 sahabat beliau yang paling mulia ini, kalau dijalurkan nasabnya ke atas, silsilahnya bertemu dengan satu kakek yang bernama siapa? Ka'ab. Ya. Ka'ab ini adalah Ka'ab bin Tamim bin Ghalib bin Quraisy. Ya. Jadi makanya sama-sama dari keturunan siapa? Quraisy. Ya. Jadi yang paling tinggi namanya adalah Quraisy. Quraisy ini nama aslinya adalah Fihr ya. Jadi Quraisy yang paling tertinggi, makanya dikenal dengan apa? Suku Quraisy, ya, suku Arab yang paling apa? Yang paling mulia. Itu dari anak keturunannya siapa? Quraisy, ya. Quraisy punya anak, salah satunya namanya siapa? Ghalib, ya. Ghalib punya anak namanya, salah satunya namanya Lu'ai, ya. Lu'ai punya anak banyak, ya, sekitar 6 orang. Ada Usama, ada Haris, ada Huzaimah, ada Sa'ad, ada Amir, ada Ka'ab namanya. Lah dari Ka'ab inilah ketemu nanti. Jadi Ka'ab ini kakeknya, berarti kakek jadi cucu, ya, berarti cucunya Quraisy, ya. Ini punya anak ke bawah itu yang nanti bertemulah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ka'ab, ya. Kita lihat sini. Ka'ab punya 3 orang anak, ya. Salah satunya namanya adalah Murrah, ya. Murrah, ya. Murrah ini, ya. Murrah ini punya anak namanya Kilab. Kilab punya anak namanya Qusay. Qusay punya anak namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak 12, ya. Dan itu masyhur di kalangan ahli sejarah, ya. Di mana Abdul Muttalib ketika menjadi penjaga pintu Ka'bah, ya, pemegang kunci pintu Ka'bah dan penjaga sumur Zam-Zam, ya, pernah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nadarnya? Ya Allah, kalau saya punya anak laki-laki 12 orang, maka saya akan menyembelihnya, ya, untuk aku hadiahkan, ya, atau aku kurbankan untukmu. Ya. Itu nadarnya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib bernadar kalau punya anak 12 orang laki-laki, maka salah satu dari anaknya yang 12 ini akan apa? Akan dikorbankan, akan disembelih untuk dikorbankan atau untuk apa? Untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ternyata apa? Allah kabulkan doanya Abdul Muthalib ini. Sehingga Abdul Muthalib punya anak berapa? 12. Maka dia menjalankan nadarnya. Karena nadarnya telah dia ucapkan, maka setelah anak-anaknya besar semuanya, maka Abdul Muthalib berencana untuk menjalankan nadarnya. Apa itu? Mengorbankan salah satu dari 12 anak yang laki-laki ini untuk disembelih dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diundi dia. Jadi 12 nama anaknya ini, nama anaknya ada berapa dia? Ada 12 ya. Yang pertama namanya Abdallah dari Abu Thalib, kemudian Abbas, kemudian Hamzah, kemudian namanya adalah Aidak, kemudian Abu Lahab, Abdullah, Haris, kemudian siapa lagi namanya ini? Abu Jahal bukan, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah ya. Diror, Zubair, ya. Kemudian ada Abdul Ka'bah ya, atau Abdul Kanisah ini ya. Kurang jelas bahasa Arabnya ini. Ya ada 12 ini ya. Termasuk nanti Zubair ya. Nah, Zubair. Lah ternyata apa? Setelah diundi, dicabut satu orang itu namanya. Jadi 12 nama itu ditaruh di mana? Di anak panah itu ya. Di anak panah, kemudian diapain ya? Dikocok-kocok mungkin gitu. Nah, kemudian apa? Sama Abdul Muthalib ditarik salah satu darinya. Ya. Abdul Muthalib pinginnya yang dikorbankan Abu Lahab aja lah mungkin ya. Karena orangnya jahat mungkin gitu kan ya. Nah, tapi yang keluar namanya siapa? Abdullah yang keluar namanya. Padahal Abdullah ini satu-satunya gitu ya. Jadi dari 12 anaknya Abdul Muthalib ini yang paling baik itu, yang paling baik, paling soleh, paling santun gitu ya. Itu namanya siapa? Abdullah. Nah, ya. Tapi ternyata yang keluar namanya siapa? Abdullah. Wah, kata Abdul Muthalib keliru. Salah ini, masa yang terbaik masa yang mau dikorbankan. Nah, ya. Akhirnya apa? Dikocok lagi. Nah, ya. Mudah-mudahan sing metu ya Abu Lahab mungkin gitu kan. Ternyata apa? Ketika namanya ditarik lagi tuh anak panahnya, diambil satu lagi gitu. Ternyata yang keluar siapa? Nama Abdullah lagi. Kata Abu Thalib, wah ini keliru ini. A'udzubillahi minasyaitonir, belum ada ya waktu dia. Akhirnya apa? Sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali diundi, yang keluar tuh namanya siapa? Abdullah. Ya sudah, akhirnya apa? Akhirnya ya karena yang sudah 3 kali yang keluar namanya Abdullah, ya sudah. Maka Abdullah ini dibawa oleh Abdul Muthalib ke sisi pintu Ka'bah untuk diapain? Untuk disembelih, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti dalam sejarah Rasulullah pernah mengatakan apa? Apa kata Rasulullah? Aku adalah seorang anak yang lahir dari 2 orang bapak yang akan disembelih. Jadi sejarahnya cukup menarik Rasulullah ini ya. Siapa bapak yang pertama yang ingin disembelih? Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak keturunan cicit-cicit ke bawahnya. Lahirlah namanya siapa? Abdullah. Abdullah orang yang juga pernah akan disembelih oleh bapaknya yang bernama Abdul Muthalib. Makanya Rasulullah mengatakan, aku adalah seorang anak laki-laki dari 2 orang bapak yang pernah akan disembelih. Nah, ketika di pertengahan jalan Abdul Muthalib ketemu dengan seorang wanita ahli sihir ya. Jadi seorang wanita ahli dukun waktu itu di kota Mekah ketemu dengan Abdul Muthalib. Wanita ini bertanya, "Wahai Abdul Muthalib, mau kemana ente?" "Saya mau ke Ka'bah, mau menjalankan nadar saya." "Apa nadarmu?" "Saya dulu pernah bernadar kepada Allah, kalau punya anak 12, salah satunya mau saya korbankan untuk Allah." Nah, terus siapa yang dapat? Abdullah. Walaupun sebenarnya saya nggak rela ya, karena Abdullah ini yang terbaik, anak yang paling baik. Kenapa? Tapi karena yang keluar dari 3 kali diundi namanya Abdullah, ya sudah. Maka Abdullah inilah yang akan saya sembelih ya. Pinginnya ya jangan Abdullah lah gitu kan ya. Nah, tapi ternyata apa? Nggak mungkin kata Abdul Muthalib, karena yang nama yang keluar 3 kali saya undi, yang keluar Abdullah. Akhirnya apa? Wanita ini memberi saran kepada Abdul Muthalib untuk mengganti nadarnya itu dengan apa? Menyembelih
100 ekor unta. Ya. Kata wanita ini, jawab, udahlah, ya, kau ganti aja Abdullah ini dengan apa? Dengan menyembelih 100 ekor unta. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau rela menyembelih Abdullah, seorang anak yang baik, orang yang soleh, yang baiklah pada masa itu. Masa Abdullah yang akan engkau sembelih? Sudah, diganti aja. Ya, sebagaimana dulu Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan apa? Seekor kibas, ya, seekor kambing yang sangat besar. Akhirnya Abdul Muthalib mengikuti saran wanita ini. Ya. Akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih, sebagai gantinya disembelihlah 100 ekor unta di sisi Ka'bah. Lah setelah peristiwa itu, maka Abdullah dinikahkan dengan seorang wanita yang mulia yang bernama Ibunda Aminah. Dari pernikahan Abdullah dengan Ibunda Aminah inilah lahir seorang manusia agung di muka bumi ini yang bernama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ikhwan biskumullah. Ini ya, jadi Ka'ab punya anak namanya siapa? Murrah. Ya, Murrah punya anak namanya Kilab. Dari Kilab lahirlah siapa? Rasulullah, kan itu kan. Dari kan ada dua tadi namanya ya. Ada Abdullah, ada Abu Thalib. Kan? Jadi salah satu nama anak Abdul Muthalib ini ada Abbas, ada Abu Thalib. Dari Abdullah lahir Rasulullah, dari Abu Thalib lahir siapa? Ali, ya. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Qusay, terus sampai kepada apa? Murrah bin Ka'ab, ya. Jadi Rasulullah dengan Ali satu jalur, ya. Namanya apa? Ka'ab, ya. Murrah, ya. Murrah selain punya anak namanya Kilab, yang tadi dari Kilab ini lahirlah Abdullah dan Abu Thalib. Abu Thalib melahirkan Ali bin Abi Thalib, Abdullah melahirkan siapa? Rasulullah. Murrah punya anak lain namanya siapa? Tamim, ya. Jadi Kilab bin Murrah ini Tamim bin Murrah bin Ka'ab, ya, bin Ka'ab gitu kan, ya. Nah, dari Tamim lahirlah seorang anak namanya Sa'ad. Sa'ad melahirkan Amr, Amr melahirkan Amir, Amir melahirkan Abu Quhafah, Abu Quhafah melahirkan siapa? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu namanya siapa? Ya, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nah, ya. Jadi ketemu dengan satu kakek yang bernama siapa? Murrah, ya. Jadi Murrah punya anak tadi, ya, punya anak 3, ya, Murrah ini, ya. Tamim, kemudian Yaqdhah, Kilab, ya. Kilab lahirlah Abu Thalib sama Abdullah, lahirlah Ali dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak Tamim, anak Murrah yang lain yang bernama Tamim melahirkan seorang anak yang bernama Abu Quhafah. Abu Quhafah melahirkan siapa? Melahirkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini ketemu, ya. Jadi ketemu. Lah kemudian di mana ketemunya sahabat Utsman? Sahabat Utsman ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abi Thalib di kakeknya yang bernama Abdu Manaf, ya. Jadi sama-sama satu jalur, ya. Jadi masya Allah, ya, Rasulullah dengan sahabat Utsman termasuk Abu Sufyan itu ketemu kakeknya lebih dekat lagi. Kalau tadi Abu Bakar agak lebih tinggi, kan, ketemu di kakek yang bernama apa? Murrah. Kalau Rasulullah dengan sahabat Utsman itu ketemu di kakek yang bernama Abdu Manaf. Ya, Abdu Manaf ini kan punya, ya. Jadi Qusay, ya. Jadi Qusay punya anak namanya siapa? Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak 4 orang, ya. Yang pertama namanya Muthalib, ya, Muthalib, kemudian Hashim melahirkan Abdul Muthalib, gitu, ya. Naufal, satu lagi namanya adalah Abdus Syams, ya. Jadi ini anaknya siapa ini? Abdu Manaf, ya. Abdu Manaf, ya. Abdu Manaf, ya. Lah dari Hashim lahirlah Abdul Muthalib. Lah dari Abdus Syams lahirlah namanya Umayyah, ya. Umayyah melahirkan Abul As. Abul As melahirkan namanya Affan. Affan melahirkan siapa? Utsman. Nah, jadi Utsman
bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdus Syams bin ke atas Abdu Manaf. Jadi Masya Allah ketemu. Jadi Rasulullah dengan siapa tadi? Dengan sahabat Utsman ketemu dengan kakeknya yang bernama siapa? Abdu Manaf gitu ya. Termasuk nanti Umayyah ini nanti salah satunya melahirkan yang namanya siapa? Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Kan itu. Jadi sebenarnya Rasulullah dengan sahabat Abu Sufyan itu masih satu kerabat, satu kakek yang sangat mulia di atas sana. Lah anehnya yang nggak punya hak nasab Rasulullah, soknya minta ampun, mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi, mencaci maki para sahabat, ya, mencaci maki sahabat Utsman, mencaci maki sahabat Umar, mencaci maki sahabat Abu Bakar. Kalau ditanya, coba nasabmu nyambungnya kemana? Nggak nyambung kemana-mana. Nyambungnya di Jawa aja gitu kan ya. Jadi sangat sombong ya. Jadi orang artinya secara nasab nggak sampai kepada keturunan terbaik gitu loh. Keturunannya nggak sampai kepada Quraisy gitu ya. Tapi malah kemudian mencaci maki sahabat. Naudzubillah min dzalik. Ketemu ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat sahabat Umar. Sahabat Umar ini ketemu dengan Rasulullah dari kakek yang bernama siapa? Bernama Lu'ai, ya. Jadi Lu'ai ini punya anak tadi namanya Ka'ab. Ka'ab punya anak namanya Murrah. Murrah punya saudara kandung namanya Adi. Ya. Jadi Adi bin Ka'ab, Murrah bin Ka'ab ya. Lah dari Adi ini lahirlah namanya Ri'zah. Ri'zah melahirkan Qurt. Qurt melahirkan Abdu Manaf. Abdu Manaf melahirkan Ri'yah. Kemudian Ri'yah melahirkan Abdul Uzza. Abdul Uzza melahirkan Nufail. Nufail melahirkan Khattab. Khattab melahirkan siapa? Umar. Jadi kita lihat dari sini berarti antara Rasulullah dengan 4 sahabat mulia ini ketemu dengan satu kakek yang tertinggi itu adalah Ka'ab, ya. Ka'ab punya saudara kandung yang namanya Adi. Di atas Ka'ab itu namanya adalah Lu'ai ya. Nah ini ikhwan sekumullah, ini yang harus kita perhatikan ya, sehingga tentunya kita kaum muslimin bisa memahami bahwa ternyata 4 sahabat ini bertemu dengan satu kakek yang mulia yang bernama Quraisy yang paling tertinggi ya. Yang paling tertinggi adalah siapa? Quraisy yang merupakan keturunan bangsa Arab yang paling yang paling mulia dan yang paling terbaik ya. Sehingga tentunya kita ini ya tidak memiliki nasab sampai kepada siapa? Quraisy, apalagi bangsa Arab, ya tentunya kita tidak usah merasa sombong ya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan kata Rasulullah janganlah kalian ya mencaci maki bangsa atau al-Arab itu. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita ahibbal Arab ya. Justru kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencintai yang namanya Arab itu, kata Rasulullah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah dari mana? Dari bangsa Arab. Al-Quran diturunkan oleh Allah menggunakan bahasa Arab. Dan nanti kata Rasulullah, bahasa penduduk surga, penduduk jannah itu adalah adalah bahasa Arab. Jadi apapun kita ini, kita tidak boleh mencaci maki yang namanya Arab. Meskipun ya, banyak orang-orang Arab yang nggak genah gitu kan ya. Ada yang mengatakan Arab pati genah misalnya kan, Arab yang nggak genah misalnya, banyak gitu kan ya, banyak. Tapi bukan berarti kemudian itu kita jadikan dasar untuk kita mencaci maki bangsa Arab, apalagi dengan mengatakan Nusantara lebih baik daripada daripada Arab. Ini kacau ini Pak. Jadi kalau ada yang berani mengatakan ya Nusantara itu lebih baik dari bangsa Arab, ya, dari Arab, nah ini orang sudah kacau ini, bukan hanya kena virus corona aja ini.
tapi lebih parah daripada virus corona ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan makanya kan Rasulullah mengatakan ya bahwa aku ini diutus oleh Allah dari minal Arab, ana Arabiyun, kata Rasulullah. Kalaulah Nusantara itu lebih baik daripada bangsa Arab, kalaulah Nusantara itu lebih mulia dari bangsa Arab, dari Arab, pastilah Nabi terakhir itu dari mana? Dari Solo. Ya kan? Kalau Nusantara itu lebih baik dari mana? Dari Arab. Tapi faktanya, makanya kan itu yang dijawab oleh Profesor Dr. Ahmad Thoyyib di hadapan siapa itu? Said Akil Sirot ya. Ketika Said Akil Sirot membangga-banggakan yang namanya Nusantara. Wah, Nusantara itu mulia, Islam Nusantara itu paling jos. Maka kata Dr. Ahmad Thoyyib, laukana Nusantara khairon lakanan nabiyyu min Nusantara. Kalaulah Nusantara itu lebih baik daripada Arab, pastilah Nabi terakhir itu dari Nusantara. Dan Al-Quran itu diturunkan bahasa Jawa gitu kan ya. Tapi faktanya enggak lah, menunjukkan berarti Arab lebih mulia daripada kita. Lah oleh sebab itu ikhwan biniskumullah, ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melihat putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti akan kita lihat karena keturunan Rasulullah ini sangat mulia ya. Jadi Rasulullah seumur hidup beliau memiliki 7 orang putra putri. Nah, ya. Jadi Rasulullah seumur hidup beliau memiliki 7 orang putra putri. Ya. 3 orang putra, 4 orang putri. Nah, ya. Jadi Rasulullah punya 3 orang putra, punya 4 orang putri. 3 putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya meninggal dunia ketika masih kecil ya. Jadi Rasulullah punya 2 orang, jadi 2 putra Rasulullah dari Ibunda Khadijah, 1 putra Rasulullah dari ibunda yang bernama namanya siapa? Ibunda Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah dari Mesir ya, yang dihadiahkan oleh Raja Romawi, Raja Muqawqis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dari Ibunda Khadijah punya 6 orang putra putri. Nah, ya. Putra beliau yang paling tertua namanya adalah Qasim. Namanya Qasim, ingat ya. Jadi anak pertamanya Ibunda Khadijah itu namanya Qasim. Makanya Rasulullah salah satu nama lain beliau adalah Abul Qasim, kan itu kan ya, Abul Qasim. Lah Qasim meninggal dunia ketika berumur masih kecil. Ketika berusia masih 2 tahun beliau meninggal dunia ya. Lah Qasim punya adik ya. Jadi anak Ibunda Khadijah yang kedua namanya adalah Ibunda Zainab ya. Jadi Zainab adalah anak keduanya Rasulullah dan putri tertua ya, putri tertua ya. Putri tertua Rasulullah itu berarti Ibunda Zainab. Ibunda Zainab pernah menikah ya dengan ya seorang ya. Jadi Ibunda Zainab ini pernah menikah dengan siapa? Dengan saudara anak bibinya sendiri ya. Namanya adalah siapa? Ar-Rabi' ya, Ibnu Rabi' ya. Jadi ini harus kita perhatikan ya. Jadi nanti punya anak namanya adalah siapa? Adalah Zainab ya. Ini yang kedua ya. Nanti akan kita bahas. Zainab punya adik lagi namanya adalah Ruqayyah. Ruqayyah punya adik namanya Ummu Kulsum ya. Jadi Ruqayyah anak ketiga, Ummu Kulsum anak keempat ya. Ummu Kulsum punya adik lagi namanya Fatimah. Jadi Fatimah itu anak yang kelima ya. Lah setelah Fatimah Rasulullah masih punya anak laki-laki yang terakhir namanya adalah Abdullah ya. Namanya adalah siapa?
Abdullah ya. Jadi Abdullah. Jadi 6 ya. Jadi Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, setelah Ummu Kulsum adalah Fatimah setelah itu adalah namanya Abdullah. Makanya Rasulullah juga diberi nama dengan Abu Abdillah. Jadi 6 ya. Nah, Abdullah juga meninggal di waktu masih kecil ya. Yang hidup sampai dewasa itu putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lah ini yang harus kita perhatikan nanti Pak. Karena ternyata keturunan Rasulullah itu ternyata bukan hanya dari anak Fatimah saja. Nah, ya. Jadi ternyata yang selama ini kan orang banyak memahami seakan-akan keturunan Rasulullah itu dari siapa? Dari ibunda Fatimah dengan sahabat Ali. Padahal ulama ahlu sunnah sepakat anak keturunan dari putri-putri Rasulullah ini kalau hari ini masih ada, maka ini juga adalah apa? Bagian daripada ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa kemudian Syiah hanya mencatut anak, hanya mengambil anak dari keturunan siapa? Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Padahal, siap. Oke. Padahal nanti ibunda Zainab, masya Allah ya, ibunda Zainab putri Rasulullah yang pertama itu ketika nikah dengan Abul As bin Robi, ya Abul As ini tadi Robi itu pamannya ya. Jadi anak dari pamannya. Jadi Abul As bin Robi ya, itu punya anak namanya siapa? Umamah, masya Allah. Umamah ini hidup sampai dewasa. Nanti setelah Ali bin Abi Thalib kehilangan ibunda Fatimah, jadi ibunda Fatimah meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa? Umamah binti Abil As ya. Abul As ini awalnya dia kan menikah dengan Zainab kan di masa jahiliyah. Ketika Rasulullah sudah beriman, ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, Zainab kemudian mengikuti Rasulullah. Abul As tidak mengikuti suaminya, tidak mengikuti agama istrinya. Lah ketika perang Badar ketemu ini, lah ternyata Abul As ikut memerangi Rasulullah, tertawan ya. Jadi Abul As ini suaminya Zainab, suaminya ibunda Zainab, tertawan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di perang Badar. Lah ketika itu ibunda Zainab sedih ya, suaminya menjadi tawanan perang Badar, maka dia mengirimkan kalungnya, jadi kalung terbaiknya itu dikirimkan kepada Rasulullah untuk menebus siapa? Suaminya yang bernama Abul As. Dan akhirnya Abul As dibebaskan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak kasihan ya, ketika melihat kalung putrinya yang bernama kalung putri ibunda Zainab yang digunakan untuk menebus Abul As, Rasulullah nggak rela ya. Wah. Akhirnya Abul As kemudian dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dukungan atau atas permintaan tebusan daripada ibunda Zainab. Yang akhirnya nanti Abul As kemudian masuk Islam, masya Allah ya. Lah akhirnya dari pernikahan Abul As dengan ibunda Zainab punya anak 2 orang. Yang satu namanya Abdullah, yang satu namanya Umamah. Abdullah meninggal di waktu kecil, Umamah hidup sampai dewasa. Bahkan ketika ibunda Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib menikahi siapa? Umamah. Lah pertanyaannya, apakah Umamah dengan Ali tidak punya anak? Nah, kan itu. Ini kan pertanyaan ini. Apakah pernikahan Ali dengan ibunda Umamah tidak punya anak? Kenapa selama ini orang-orang Syiah hanya membangun seakan-akan sahabat Ali hanya punya anak dari siapa? Ibunda Fatimah, dan ahlul bait itu dari keturunan ibunda Fatimah saja. Lah oleh sebab itu nanti kan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, supaya yang hadir pada sore hari ini bisa hadir lagi ya, supaya ini nyambung gitu ya. Karena kalau nggak nyambung susah, bingung ya. Ini kok lompat gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa hadir kembali di Jumat yang akan datang, sehingga insyaallah kita bisa mengkajinya bersama lagi. Toib, demikian yang dapat kami sampaikan.
karena sebentar lagi kita sudah masuki waktu untuk iftar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.